اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan, kembali lagi bersama saya di Muhasabah Channel. Kali ini kita akan bercerita tentang detik-detik wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak bisa luput dari ingatan kita seorang hamba yang memberikan penerangan bagi seluruh umat di dunia, yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak bisa dipungkiri, sungguh mulia dan indah akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Detik-detik sakaratul maut yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyempurna bukti kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara terbata memberikan petuah, "Wahai umatku, kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya, maka taati dan bertakwalah kepadanya. Kuwariskan dua hal pada kalian, sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku." Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Abu Bakar menatap mata itu dengan berkaca-kaca. Umar dadanya naik turun menahan napas dan tangisnya. Utsman menghela napas panjang dan Ali menundukkan kepalanya dalam-dalam. Isyarat itu telah datang, saatnya telah tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan kita semua, desah hati semua sahabat kala itu. Manusia tercinta itu hampir usai menunaikan tugasnya di dunia. Tanda-tanda itu semakin kuat tatkala Ali dan Fadl dengan sikap menangkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang limbung saat turun dari mimbar. Saat itu seluruh sahabat yang hadir di sana pasti akan menahan detik-detik berlalu. Kalau bisa, matahari kian tinggi, tapi pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tertutup. Sedang di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang terbaring lemah dengan kening yang berkeringat dan membasahi pelepah kurma yang menjadi alas tidurnya. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang demam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapakah itu, wahai anakku?" "Tak tahulah ayahku, orang sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah lembut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan, seolah-olah bagian demi bagian wajah anaknya itu hendak dikenal. "Ketahuilah, dia yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikat maut," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah pun kemudian menahan ledakan tangisnya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kenapa Jibril tidak ikut bersama menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang amat lemah.
Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti ruhmu, semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu, kata Jibril. Tapi itu ternyata tidak menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lega. Matanya masih penuh kecemasan. Engkau tidak senang mendengar kabar ini? Tanya Jibril lagi. Kabarkan kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak. Jangan khawatir wahai Rasul Allah. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya, kata Jibril. Detik-detik semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini. Perlahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaduh. Fatimah terpejam. Ali yang di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malaikat pengantar wahyu itu. Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal? Kata Jibril. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaduh karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyatnya maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku. Badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar, seakan hendak membisikkan sesuatu. Ali mendekatkan telinganya. Usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang yang lemah di antaramu. Di luar pintu tangis mulai terdengar bersahutan. Sahabat saling berpelukan. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Ummati, ummati, ummati. Ya, Rasulullah berkata, umatku, umatku, umatku. Dan berakhirlah hidup manusia mulia yang memberi cahaya dunia itu. Kini mampukah kita mencintai sepertinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Betapa cintanya Rasulullah pada kita. Ya ikhwan, usah gelisah apabila dibenci manusia, karena masih banyak yang menyayangimu di dunia. Tapi gelisahlah apabila dibenci Allah, karena tiada lagi yang mengasihimu di akhirat kelak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.